Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para santri sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mulai pelajaran kita berupa munazamah bacaan kitab-kitab akidah yang akan kita mulai dengan membaca kitab Syarah Sharihus Sunnah karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu taala yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi hafizahullahu taala. Kita langsung saja membuka halaman muqaddimah, halaman yang kelima. Al-muqaddimatu Muqaddimah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna nabiyyana wa sayyidana wa imamana wa qudwatana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, dan kesudahan yang baik akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa, dan tidak ada yang mendapatkan permusuhan atau murka dari Allah kecuali orang-orang yang zalim. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi kita, Sayyid kita, Imam kita, teladan kita, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Arabi Al-Makki Al-Hashimiyya Al-Qurashiyya Al-Arabiyya Al-Makkiyya thumma Al-Madaniyya sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu annahu Rasulullahi haqqan wa annahu Rasulullahi ila thaqalaini al-jinni wal insi. Aku bersaksi bahwasanya beliau adalah utusan Allah yang sebenar-benarnya, dan bahwasanya beliau adalah utusan Allah untuk dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Al-Arabi wal Ajami, baik orang Arab maupun orang non-Arab. Wa asyhadu annahu balagha risalata wa addal amanata. Dan aku bersaksi bahwasanya beliau telah menyampaikan risalah dan telah menunaikan amanah. Wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu min rabbih al-yaqin. Dan aku bersaksi bahwasanya beliau telah berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad sampai datang kepada beliau ajal atau kematian. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwanihi minan nabiyyina wal mursalina. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada beliau dan juga kepada saudara-saudara beliau dari kalangan para nabi dan rasul. Wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Dan juga semoga Allah limpahkan salawat dan salam kepada para pengikut beliau atau keluarga beliau, dan juga kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Sedikit faedah bahwasanya alu, ya, wa ala alihi, al-alu di situ bisa maknanya al-ahl, keluarga, bisa maknanya al-atba, pengikut. Alu punya dua makna, bisa maknanya keluarga, bisa maknanya pengikut. Fa inni ahmadullah wa athni alaihi al-khaira kullahu was'aluhu al-mazida min fadlihi. Dan aku, yaitu penulis Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, aku memuji Allah dan memujinya dengan semua kebaikan. Dan aku minta kepada Allah tambahan karunia-Nya. Wa inna hadhihi risalata Sharihus Sunnati hiya min ta'lifil Imami Abi Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari. Dan bahwasanya tulisan ini, yaitu kitab Sharihus Sunnah, adalah tulisannya Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah. Wal muradu bi Sharihis Sunnati, yang dimaksud dengan Sharihus Sunnah ay al-khalisu alladhi la lubsa fihi. Sharih artinya al-khalis, yang murni, yang tidak ada
campuran di dalamnya. Wala makna, sehingga makna dari Sharihus Sunnah adalah as-sunnatus sahihah allati laysa fi thubutiha syakkun. Sharihus Sunnah artinya sunnah yang sahih yang tentang kesahihannya tidak ada keraguan sama sekali. Tarjamatul muallifi, biografi tentang penulis kitab Sharihus Sunnah. Wal Imamu Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalibin. Jadi yang tepat cara membaca nama itu diwasal semua ya. Kecuali ada udzur. Ya. Jadi kita baca wasal Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalibin. Seperti itu. Namanya Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib. Jadi nama asal beliau Muhammad ya, atau Muhammad bin Jarir. Tolong diingat-ingat ya. Karena kita lebih kenal beliau dengan kunyahnya itu Abu Ja'far. Abu Ja'far. Tapi nama beliau Muhammad bin Jarir. Abu Ja'far At-Tabari. Abu Ja'far At-Tabari. Nah, ini nama yang beliau terkenal dengannya. Min ahli Amala. Ya, ini nama kota. Ada kota namanya Amala. Ya, cara bacanya Amala. Bi Tabaristana. Yang ada di Tabaristan. Sedangkan Tabaristan adalah wilayah kuno yang bersejarah. Yang sekarang ada di wilayah Iran. Yang sebagian wilayahnya masuk juga ke Turkmenistan. Kota utama di Tabaristan itu Amal. Ya, kalau dilatinkan jadi Amol. Nah, maka dari situlah beliau diberikan nama kunyah atau nama laqab ya, At-Tabari dari Tabaristan. Dan para ikhwan, para ulama itu membahas juga masalah buldan. Ya, makanya ada kitab yang membahas nama-nama negeri seperti Mu'jamul Buldan. Yang mana kalau kita ragu gimana cara membaca sebuah nama negeri atau sebuah nama kampung yang dinisbatkan kepada para ulama atau kepada ulama hadis zaman dahulu, maka kita cek ke kitab-kitab tersebut, kitab Mu'jamul Buldan, sehingga kita tahu cara bacanya gimana. Ya, karena di sini contohnya Tabaristan ini, kalau kita nggak tahu, ini bisa dibaca Tibristan, ya, bisa dibaca Toprostan, bisa dibaca Toprosatan, macam-macam. Ya, kalau kita merujuk ke kitab-kitab Mu'jamul Buldan, kitab-kitab para ulama yang membahas nama-nama negeri, kita akan tahu cara baca yang benar. Karena nama kota nanti akan terkait dengan kunyah, ya, dengan nama laqab, dengan penisbatan kepada seorang ulama yang nanti akan berpengaruh ya, kepada riwayat hadis, kepada sanad dan yang lain. Jadi ini cukup penting ya untuk mempelajari juga tentang buldan. Nah, contohnya di sini kita tahu Tabaristan cara bacanya to-nya di fathah, ba-nya di fathah, ro-nya di kasrah, ya, sin-nya di sukun, kemudian ta-nya di fathah. Tabaristan. Ulida sanata mi'atain wa khamsa wa ishrin Hijriyatan. Beliau lahir pada tahun 225 Hijriah, wafat pada tahun 310 Hijriah. Wal muallifu imamun minal a'immati, dan beliau penulis kitab ini yaitu Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari adalah imam. Imam adalah istilah bagi orang yang pertama beliau dianggap memiliki keahlian melebihi yang lain. Yang kedua, beliau memiliki banyak pengikut. Karena tidak semua ulama disebut imam. Ya, tidak semua ulama digelari dengan al-imam. Ulama yang digelari al-imam adalah yang dia dianggap memiliki kemampuan, memiliki ilmu di atas rata-rata. Kemudian banyak pengikutnya, artinya banyak yang mengikuti fatwa-fatwa beliau, banyak yang mensyarah kitab-kitab beliau, banyak yang menyebarkan
manhaj atau metode-metode yang beliau gunakan. Nah, ketika itu baru disebut imam. Dan At-Tabari termasuk imam. Bal huwa syekhul mufassirina wa imamuhum. Bahkan beliau termasuk gurunya para ahli tafsir. Dan juga imamnya ahli tafsir. Syekhuhu wa talamiduhu. Guru-gurunya At-Tabari dan murid-muridnya. Min syuyukhihi, di antara guru-gurunya At-Tabari adalah Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawaribi. Muhammad bin Abdul Malik Asy-Syawarib bin Abi Syawarib. Yang kedua, wa Ishaq bin Abi Israil, dan Ishaq bin Abi Israil. Wa Ahmad bin Mani'in, Ahmad bin Mani', wa Abu Quraib bin Muhammad bin Al-Ala'i. Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala. Wa min talamidhihi, di antara murid-muridnya At-Tabari, Ahmad bin Ka'b bin Al-Qadhi. Al-Qadhi. Wa Muhammad bin Abdullah Asy-Syafi'i. Sana'u ahli ilmi alaihi. Ujian para ulama terhadap At-Tabari. Qala al-Khatib al-Baghdadi fi tarikh Baghdad. Al-Khatib al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad beliau mengatakan, kana ahada a'immatil ulama'i. At-Tabari adalah salah satu imam di antara para ulama. Jadi ahada di sini mansub sebagai khobar kana. Jadi kalau kita takdirkan kana At-Tabariyu ahadal a'immati. Ahada a'immatil ulama'i. At-Tabari adalah salah satu imam di antara para ulama. Yuhkamu biqaulihi, yang pendapatnya itu dijadikan rujukan dalam putusan. Wa yurji'u ila ra'yihi, dan pendapatnya juga dijadikan sebagai rujukan. Lima'rifatihi wa fadlihi, karena kedalaman ilmunya dan karena keutamaan beliau. Wa kana qad jama'a minal ulumi ma lam yusharikhu fihi ahadun min ahli asrihi. Dan beliau telah mengumpulkan ilmu yang tidak ada yang menyamai beliau, satu orang pun di zaman beliau hidup. Wa kana hafizan li kitabillah, dan beliau menghafal Al-Qur'an. Wa arifan bil qiraati, dan beliau mengilmui masalah qiraat. Basiran bil ma'ani, dan beliau orang yang mengilmu masalah makna-makna Al-Qur'an. Faqihan fi ahkamil Qur'ani, beliau memahami atau beliau paham terhadap hukum-hukum Al-Qur'an. Aliman bis sunani wa turuqiha, dan beliau juga berilmu dalam masalah hadis dan juga jalan-jalan hadis, wa sahihiha wa saqimiha. Dan beliau mengetahui hadis yang sahih dan yang tidak sahih. Wa nasikhiha wa mansukhiha. Dan beliau mengetahui hadis yang menjadi nasikh dan hadis yang sudah mansukh. Arifan bi aqwali sahabati wa tabi'ina. Beliau memahami perkataan para sahabat dan juga perkataan para tabi'in, wa man ba'dahum, dan orang-orang setelah mereka. Walahu ma'rifatun fil ahkami wa fi masail halal wal harami. Dan beliau juga punya ilmu yang mendalam dalam masalah ahkam maksudnya fikih, dan juga dalam masalah halal haram. Walahu ma'rifatun bi ayyamin nasi wa akhbarihim. Dan beliau punya ilmu dalam masalah sejarah. Ayyamin nas maksudnya sejarah atau tarikh, wa akhbarihim, dan khabar-khabar tentang sejarah. Wa faqihun mufassirun wa mu'arrikhun. Dan beliau seorang faqih, ahli fikih, mufassirun, ahli tafsir, dan juga mu'arrikh, ahli sejarah. Ini pujian dari Al-Khatib Al-Baghdadi untuk Abu Ja'far At-Tabari rahimahumallahu ta'ala. Naqala Subkiyu fi tabaqati Syafi'iyyatil Kubra qaul Al-Farghani. As-Subki dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra menukil perkataan Al-Farghani. Al-Farghani mengatakan, kana Muhammad bin Jaririn mimman la ta'khudhuhu fillahi laumatu laimin. Muhammad bin Jarir At-Tabari adalah orang yang la ta'khudhuhu,
fillahi laumatulaim. Laumatulaim, celaan orang yang mencela, la ta'khudhuhu. Enggak ada yang layak disematkan kepadanya. Fillahi, di hadapan Allah. Artinya enggak ada yang celaan itu cocok untuk beliau. Kalau ada yang mencela, maka yang salah yang mencela. Yani ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari. Itu ketika beliau beramal ma'ruf nahi munkar. Ma'adhimi ma yulqa minal adza. Walaupun sangat besar apa yang telah dituduhkan kepada beliau atau apa yang ditujukan kepada beliau berupa gangguan-gangguan, wasyana'ati, dan juga celaan-celaan, min jahilin, dari orang yang jahil, wa hasidin, dari orang yang hasad, wa mulhidin, dan dari orang yang menyimpang. Maka ada pelajaran di sini bahwasanya, ya, ini sebagaimana juga ada perkataan Syafi'i, ya, bahwasanya kalau ada orang yang mencela kita, ya kita lihat siapa yang mencela. Kalau yang mencela itu orang jahil, orang sesat, maka nggak perlu kita pedulikan. Tapi kalau yang mencela itu orang soleh, orang berilmu, maka itulah yang perlu kita jadikan bahan untuk introspeksi diri, muhasabah. Ya, atau bari dicela oleh orang jahil, orang yang hasad, orang yang menyimpang, maka celaan tersebut tidak berarti apa-apa. Fama ahlul ilmi wad dini. Adapun orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang soleh agamanya, orang-orang yang baik agamanya, fa ghairu munkirina ilmahu. Maka tidak ada yang mengingkari ilmunya At-Tabari, wa zuhdahu. Dan juga tidak mengingkari kezuhudan beliau fid dunya, di dunia. Atau dalam masalah dunia, kezuhudan beliau dalam masalah duniawi. Wa rafdahu laha. Dan bahwasanya At-Tabari adalah orang yang menolak dunia. Artinya tidak berambisi kepada dunia. Wa qana'atahu. Dan tidak ada yang mengingkari qanaahnya At-Tabari bima kana alaihi min hissatin. Yang mana apa yang ada pada diri beliau itu min hissati khalfiha, merupakan saham dari pendahulunya. Itu siapa? Abuhu, bapak beliau. Artinya sifat-sifat beliau diturunkan dari ayahnya. Bitabaristani yasiratan. Musannafatuhu, tulisan-tulisannya At-Tabari. A'adhamu musannafatihi rahimahullahu tafsiruhu al-musamma Jami'ul Bayani fi ta'wili ayil Qur'ani. Tulisan beliau yang paling agung adalah tafsirnya, tafsir At-Tabari, yang dinamai dengan, atau nama aslinya adalah Jami'ul Bayan fi ta'wili ayil Qur'an. Jadi ini nama asli dari tafsir At-Tabari. Nama yang masyhurnya ya tafsir At-Tabari, tapi nama aslinya Jami'ul Bayan, kitab Jami'ul Bayan. Kadang para ulama menyebutkan dengan kitab Al-Jami' Lit-Tabari. Kitab Al-Jami' Lit-Tabari, maksudnya kitab tafsir At-Tabari. Wa huwa kitabun 'azim fi ajza'in. Dan itu kitab yang sangat besar yang tercetak dalam beberapa jilid. Ya, kalau nggak salah ada 22 jilid. Kitab tafsir At-Tabari, cetakan yang standar. Wa huwa mutadawwalun wa ma'rufun. Dan kitab tafsir At-Tabari adalah kitab yang beredar di masyarakat. Jadi sering dipelajari oleh para penuntut ilmu dan para ulama. Tersebar luas dan ma'ruf, terkenal. Bahwa tafsirun bil athari, dan kitab tafsir At-Tabari termasuk tafsir bil ma'thur. Ya, karena ada dua metode dalam ilmu tafsir, ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ra'yi. Dan kitab tafsir At-Tabari termasuk tafsir bil ma'thur. Menafsirkan dengan athar, menafsirkan dengan riwayat. Wa ilaihi yarji'ul mufassiruna. Dan kitab inilah yang banyak dijadikan rujukan oleh para ahli tafsir.
Dan sedikit faedah yang bahwasanya kitab tafsir At-Tabari bagi yang sudah pernah baca mungkin sudah eh, maklum ya, sudah ma'ruf bahwasanya isinya riwayat-riwayat. Setiap kali membahas tafsir satu ayat, kemudian dibawakan beberapa riwayat ya dengan sanatnya. Riwayat dengan sanatnya dari At-Tabari sampai ke pemilik riwayat. Ya, sampai kepada para sahabat atau kepada Nabi SAW. Suatu ayat nanti ada beberapa riwayat. Terkadang ada 7, terkadang ada 10, terkadang ada 9, banyak. Ini luar biasa sekali. Ya, tafsir At-Tabari. Walaupun demikian, At-Tabari mengatakan kitab tafsir ini sebetulnya belum selesai, belum lengkap. Ya, padahal sudah 22 jilid. Ya. Dan At-Tabari menulis kitab tafsir At-Tabari dengan hafalannya. Ya, tidak menyalin, tidak nyontek, tapi dengan hafalannya. Maka ini sebuah kejeniusan, sebuah keajaiban. Beliau hafal itu semua dan kata beliau ini belum semuanya, ini masih ada sebetulnya. Kalau pengen dilengkapi lagi masih ada. Ya, Allahu Akbar. Maka At-Tabari adalah teladan kita dalam semangat dakwah, semangat menyebarkan ilmu. Ya, yang kayaknya sulit bagi kita untuk mencapai selevel dengan beliau, ya sangat jauh sekali. Mungkin setengahnya jalan beliau pun kita sulit untuk menggapainya, ya. Tapi beliau ada teladan dalam semangat kita berdakwah dan juga menyebarkan ilmu. Wa qad ikhtasara tafsirahu al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu. Dan sebagian ulama telah meringkas tafsir At-Tabari, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir. Al-Hafidz adalah istilah bagi ulama yang menghafal 1 juta hadis berikut dengan sanadnya. Maka tidak semua ulama disebut Al-Hafidz. Ya, ada Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Rajab, Al-Hafidz As-Suyuti, Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ya, banyak. Tapi tidak semua ulama diberi gelar Al-Hafidz. Namun ulama yang menghafal 1 juta hadis berikut dengan sanadnya. Wa ahyanan yata'aqabuhu. Terkadang Ibnu Katsir memberikan kritikan. Wa ahyanan yuwafiquhu. Terkadang Ibnu Katsir menyetujui. Artinya tafsir At-Tabari, tafsirannya At-Tabari. Fima yuqarriruhu wa ma yakhtaruhu minal ara' wal aqwal. Mengkritik atau menyetujui apa yang ditetapkan oleh At-Tabari dan apa yang dipilih oleh At-Tabari berupa pendapat-pendapat dan qaul-qaul, perkataan-perkataan. Yang kedua, kitab beliau Tarikhul Umami wal Muluki. Ya, kalau kita terjemahkan sejarah umat-umat dan raja-raja. Wa kitabun kabirun fit tarikhi, kitab yang tebal tentang sejarah, tentang tarikh. Dzalika kitabani kabirani azimani. Maka dua kitab tersebut, kitab tafsir At-Tabari dan kitab Tarikh Al-Umam, itu adalah dua kitab yang tebal. Ya, kitab tafsiri wa kitab tarikh. Yang satu kitab tafsir, satu kitab tarikh. Yang ketiga, tadhhibul athari wa tafsilul ma'ani thabitati anir rasuli minal akhbar. Ya, ini kitab tentang hadis. Yang keempat, kitabun khafifun bi ahkami syara'i al-islami. Kitab yang ringan, mungkin maksudnya kitab yang ringkas tentang hukum syar'i. Yang berjudul Ikhtilafu Ulama al-Amsari fi ahkami syara'i al-islami. Kemudian yang kelima, kitabun latifun, kitab yang ringkas juga, wahwa yang berjudul Al-Qawlu fi ahkami syara'i al-islami. Yang keenam, kitab At-Tafsiru fi Ma'alimid Dini. Ar-Raddu ala man ramahu bitasyayu'i. Bantahan bagi yang menuduh At-Tabari bahwasanya beliau punya tasyayyu, ya. Bedakan tasyayyu dengan
apa namanya Syiah, ya. Kalau tasyayyu kita terjemahkan ya terpengaruh Syiah. Ya, terpengaruh Syiah beda dengan Syiah. Dan tasyayyu di zaman ulama mutaqaddimin, tasyayyu artinya mengutamakan Ali dibanding sahabat yang lain. Itu tasyayyu. Sekedar mengutamakan Ali itu tasyayyu endal mutaqaddimin. Ya, jadi bukan benar-benar terpengaruh pemahaman Syiah, bukan. Tapi karena meyakini Ali lebih utama. Nah, apakah benar bahwasanya At-Tabari itu memiliki tasyayyu? Kata penulis di sini, kata syarih, "Uttuhimal Imam Ibnu Jaririn bit tasyayyu'i." Al-Imam Ibnu Jarir dituduh memiliki tasyayyu, terpengaruh Syiah. Haitsu tahamahu Abu Bakr ibni Abi Dawud washabuhu. Karena beliau dituduh tasyayyu oleh Abu Bakar bin Abu Dawud dan murid-muridnya. Walaysa indahum dalilun, dan mereka tidak memiliki dalil yang kuat. Ini kata Syekh Ar-Rajihi. Alasannya karena yang pertama, li'anna bana Abi Dawud muttahamun. Abu Bakar bin Abu Dawud sendiri itu muttaham, tertuduh. Ya, tertuduh dengan beberapa tuduhan. Fala yuqbalu ta'anuhu ibni Jaririn. Maka orang yang tertuduh, yang muttaham, itu tidak diterima celaannya kepada perawi yang lain. Ini kaidah dalam ilmu hadis, ya, kaidah dalam jarh wa ta'dil. Bahwasanya orang yang muttaham, ya dia nggak bisa ta'an, nggak bisa memberikan kritikan atau celaan kepada perawi yang lain. Maka tidak diterima celaannya terhadap At-Tabari. Faqad nusiba ilaihi syai'un minan nasabi. Bahkan dinisbatkan kepada Abu Bakar bin Abi Dawud yang sedikit atau terpengaruh dari an-nasab. An-nasab itu keyakinan, ya, membenci keluarga Nabi. Jadi beliau dianggap ada terpengaruh sedikit keyakinan kebencian kepada keluarga Nabi. Maka bertambah tidak terima lagi, ya, karena orang yang benci kepada keluarga Nabi, ya nanti dikit-dikit nuduh orang tasyayyu, ya dikit-dikit tasyayyu karena dia punya kebencian kepada keluarga Nabi. Kemudian alasannya kedua, mimma yadullu aidan ala bara'atihi ma dzakarahu adz-Dzahabi fi Siyari A'lamin Nubala'i. Di antara yang menunjukkan bahwasanya At-Tabari itu berlepas diri dari tasyayyu adalah apa yang disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala. Maka Adz-Dzahabi mengatakan kana al-Imam At-Tabari min rijalil kamali. Al-Imam At-Tabari adalah salah satu orang yang sempurna. Maksudnya sempurna di sini ya bukan berarti maksum, ya. Ya, beliau hampir tidak memiliki celah dalam manhajnya. Wa syunni alaihi yasiru tasyayyu'in. Dan beliau syunni'a, dicela, ya, bahwasanya beliau memiliki sedikit tasyayyu. Wa ra'ayna alaihi illal khaira. Namun kata Az-Zahabi, dan tidaklah kami melihat At-Tabari kecuali hanya kebaikan. Wa ba'dhum yanqulu anhu annahu kana yujizu mashar rijlaini fil wudu'i. Dan sebagian orang menukil bahwasanya beliau membolehkan untuk mengusap kedua kaki ketika wudu. Yang mana ini adalah fikihnya Syiah. Ya, di antara keanehan fikih Syiah adalah tidak meyakini mashul khuffain, tapi meyakini mashur rijlain fil wudu. Ya, tidak meyakini mengusap dua khuf, tapi meyakini kalau wudu kaki cuma diusap saja, bukan dighusl. Harusnya kaki itu yughsal, ghusl. Di surah Al-Maidah ayat 6, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum." Dengan mansub arjulakum, berarti kaki itu sama dengan wajah, sama dengan lengan.
Faghsilu, dibasuh. Nah, kalau Syiah, fikih wudunya Syiah itu kaki diusap. Kaki diusap, tidak dibasuh. Ini aneh sekali, ya. Giliran khuf tidak diyakini, harusnya khuf itu yang diusap, ya. Nah, giliran kaki harusnya dicuci, malah diusap. Walam nara dzalika fi kutubihi. Nah, kata Adz-Dzahabi, aku tidak melihat ada pendapatnya atau baris seperti itu dalam kitab-kitabnya. Berarti Adz-Dzahabi sudah ngecek kitab-kitabnya At-Tabari, nggak ada itu. Pendapat At-Tabari yang membolehkan mengusap kaki. Al-jim annahu minal ma'rufina birraddi 'ala ar-rawafidhi. Di antara poin yang menunjukkan tidak mungkin At-Tabari itu tasyayyu adalah bahwasanya beliau termasuk ulama yang ma'ruf, dikenal sering membantah Rafidhah, sering membantah orang-orang Syiah Rafidhah. Hatta innahu yukaffiru man yaqulu anna Abu Bakrin wa Umar laisa biimamai hudan. Bahkan At-Tabari mengkafirkan setiap orang yang meyakini Abu Bakar dan Umar bukan imam petunjuk. Wa yaqulu biqatlihi, dan bahkan At-Tabari berpendapat orang yang berkeyakinan demikian wajib dihukum mati. Maksudnya dihukum mati oleh ulil amri, ya. Maka nggak mungkin orang yang seperti ini, ya, At-Tabari yang sering membantah orang Syiah, mengkafirkan orang yang tidak meyakini keutamaan Abu Bakar dan Umar, nggak mungkin orang seperti ini tasyayyu, apalagi Syiah. Ala kulli halin, maka ringkas kata Ibnu Jaririn imamun. Ya, Ibnu Jarir At-Tabari adalah seorang imam. Wa nisbatu tasyayyu'i ilaihi hadza qad tunsabu ila katsirin min al-a'immati. Dan penisbatan tasyayyu kepada At-Tabari atau tuduhan tasyayyu kepada At-Tabari ini dinisbatkan kepada banyak sekali imam juga. Bimakna al-mailu ila ahli al-baiti. Namun kita bawa kepada makna yang baik. Bahwasanya kalau ada imam Ahlussunnah yang thiqah, yang akidahnya lurus, kemudian dituduh tasyayyu, maka bisa jadi maknanya adalah al-mailu ila ahli baiti, punya kecondongan hati kepada ahlu bait Nabi, wa mahabbatu ahli baiti, dan cinta kepada ahlu bait Nabi. Ya, bukan tasyayyu dalam artian terpengaruh akidah Syiah, bukan, tapi hanya cinta kepada ahlu bait Nabi. Wa kullu ahli sunnati yuhibbuna ahlal baiti, dan setiap ahli sunnah wajib cinta kepada ahlul bait tanpa berlebihan, tanpa ghulu. Wa yamiluna ilaihim, dan punya kecondongan hati kepada ahlul bait. Setiap ahli sunnah demikian, sudah selayaknya. Maka tidak ada celah bagi At-Tabari dan para imam yang lain tersebut. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatha 'alal inayati bi ahli baitihi. Nabi SAW memotivasi kita untuk memperhatikan ahlu bait beliau. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Udzakirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian di hadapan Allah untuk memperhatikan ahlu baitku. Jadi ini sekaligus syarah berarti, ya. Ini syarah dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Maksud dari hadis udzakirukumullah fi ahli baiti, maksudnya adalah motivasi untuk memperhatikan ahlu bait beliau. Ya, adanya membantu, yang memuliakan, menjaga ahlu bait beliau. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Kita baca lengkapnya hadis di catatan kaki nomor 3. Rawa Muslimun fi kitabi Fadailis Sahabati radhiyallahu ta'ala anhum. Baba min fadaili Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Fadailis Sahabat dalam Sahih Muslim bab keutamaan Ali bin Abi Thalib. Hadis nomor 2408. An Zaid bin Arqam, dari Zaid bin Arqam, qala, ia mengatakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina khutiban. Rasulullah suatu hari berdiri di hadapan kami berkhutbah. Bima in yud'a khumman,
di suatu tempat yang ada airnya, yang disebut dengan Khum. Baina Makkah wal Madinati, di antara Makkah dan Madinah. Nabi berkhutbah, fahamidallaha wa athna alaih. Nabi memuji Allah dan memuji Allah. Wa wa'adha wa dzakara. Nabi memberikan nasihat dan memberikan reminder-reminder, peringatan-peringatan. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, amma ba'du. Ala ayyuhan nasu fa innama ana basyarun yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujiba. Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah manusia. Sudah hampir datang utusan dari Rabbku, maksudnya malaikat maut. Sudah hampir datang malaikat maut. Dan hampir-hampir aku akan memenuhi panggilan tersebut. Berarti Nabi merasa ajalnya sudah dekat. Wa natarikun fikum thaqalaini, dan aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Awwaluhuma kitabullahi. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Fihil huda wan nuru. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillah. Maka hendaknya kalian mengambil agama kalian dari Al-Qur'an. Wastamsaku bihi. Dan berpegang teguhlah kepada Al-Qur'an. Fahatha ala kitabillahi wa raghaba fihi. Maka di sini Nabi memotivasi kita untuk berpegang kepada Al-Qur'an. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, wa ahlu baiti, dan perkara yang kedua, hadis taqalain, yang pertama Al-Qur'an, yang kedua ahlul bait Nabi. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian di hadapan Allah untuk menjaga ahlul baitku. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Yang Nabi ulang sampai 3 kali. Di Sahih riwayat Muslim. Yang mana hadis ini bukan berarti ahlul bait itu maksum. Ya. Hadis ini sering digaung-gaungkan oleh orang-orang Syiah. Ya. Dan mereka memaknai bahwasanya hadis ini bermakna ahlul bait itu maksum. Tidak sama sekali. Bahkan sangat banyak bukti bahwasanya Nabi saja mengoreksi Ali, Nabi mengoreksi Fatimah. Ya, padahal Ali, Fatimah ahlul bait. Nabi mengoreksi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ahlul bait. Ya. Banyak, jadi menunjukkan ahlul bait tidak maksum. Dan dalam lafaz yang lain, hadis ini berbunyi, aku tinggalkan 2 perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihi, yang tidak akan sesat kalian selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Kitabullah wa sunnati. Kitabullah dan sunnah. Sehingga mana yang benar adalah bahwasanya yang Nabi tinggalkan adalah Al-Quran dan ahlul bait beliau yang ngikuti sunnah. Bukan semata-mata ahlul bait saja. Ahlul bait beliau yang ikuti sunnah, maka ikutilah itu. Kalian tidak akan sesat kalau berpegang kepada Al-Quran dan ahlul bait beliau yang ikuti sunnah. Ya, kita kembali ke atas. Wal mailu min ibni Jaririn ila ahlil baiti qad yakunu syai'an yasiran. Dan kecondongan hati dari Ibnu Jarir At-Tabari kepada ahlul bait itu juga perkara yang sedikit. Artinya beliau tidak sampai gulu. Faqad yu'khadhu alaihi kama sayati. Dan terkadang itu diambil, artinya dicontoh. Ya, dibenarkan. Sebagaimana nanti akan kita sebutkan kata beliau. Annahu lamma dzakara al-khulafa al-arba'ata dzakara Abu Bakrin wa Umar wa Utsman bikunahum. Bahwasanya beliau At-Tabari ketika menyebut khalifah yang 4, ya beliau menyebut Abu Bakar, Umar, Utsman dengan kunyah-kunyah mereka. Thumma lamma wasala ila dzikri Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala imamul muttaqina wa amirul mu'minina. Namun ketika menyebut Ali bin Abi Thalib tidak disebut kunyah, bahkan diberikan gelar yaitu imamul muttaqin, imamnya orang yang bertakwa, dan amirul mu'minin. Jadi ada pengistimewaan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, inilah yang disebut dengan tasyayyu' yasir. Ya. Tentunya ini tidak sampai sesat, ya, tidak sampai menyimpang, tidak. Ini tasyayyu' yasir saja. Ada kecondongan hati. Wal maqsudu anna Ibnu Jaririn rahimahullahu
salafiyul mu'taqadi. Intinya kata Syekh Ar-Rajihi, intinya Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah akidahnya akidah salaf. Wa hadzal ladzi nusiba ilaihi syai'un yasirun la yadurruhu. Sedangkan tasyayyu yang dinisbatkan kepada beliau yang sedikit itu tidak membahayakan beliau. Nah, tidak meruntuhkan kesalafian beliau. Walahu udhrun bi annahu yaruddu 'ala ar-rafidhati. Dan beliau punya udur karena beliau adalah orang yang sering membantah Rafidhah. Au kama qila. Ya, atau sebagaimana perkataan sebagian ulama, annahu allafaha liraddi 'ala man ramahu bitasyayyu'i. Annahu allafaha liraddi, ya. Bahwasanya At-Tabari menulis Ali dengan Imamul Muttaqin wa Amirul Mukminin. Beliau tulis demikian sebagai bantahan bagi orang-orang yang menuduh beliau tasyayyu. Atau mungkin maknanya beliau menulis bantahan-bantahan untuk orang Syiah Rafidhah. Allafaha hanya kembali kepada rudud, ya, rudud al-Rafidhah. Beliau menulis bantahan-bantahan untuk orang-orang Rafidhah untuk membantah orang-orang yang menuduh beliau tasyayyu. Nah, nggak mungkin orang yang tasyayyu kok membantah Rafidhah, nggak mungkin. Ya, nah, jadi Abu Ja'far At-Tabari bukan orang Syiah, bukan orang yang lahu tasyayyu, bukan orang yang punya tasyayyu, tidak terpengaruh Syiah, tidak. Bahkan beliau kata Syekh Rajihi salafiyul mu'taqad, ya, akidahnya akidah salaf. Alhamdulillah. Ya, ini bisa kita baca untuk pelajaran pertama ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita bisa mengambil banyak ibrah dan pelajaran yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.